30 tahun lebih Bapak malang melintang di perusahaan-perusahaan besar, di korporasi besar. Melihat Gen Z sebagai suatu fenomena. Fenomena yang harus kita sikapi. Yang pertama adalah kita harus tahu karakteristik masing-masing. Berarti kan tergantung kita menyikapi dan bagaimana memanfaatkan. Jangan lihat kekurangan mereka, lihatlah kelebihan mereka. Bagaimana kita menyikapi itu, bukan menjauhi mereka. Kalau perlu kita rangkul mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman BBOH dengan saya Maria Goretti Limi. Kali ini saya ditemani oleh Pak Sumarwoto selaku praktisi bisnis ya. Siapa yang nggak kenal beliau kalau di industri kami, di media ya. Yang sudah malang melintang kayaknya 30 tahun lebih ya Pak. Beliau itu kerjanya dari dulu itu di perusahaan-perusahaan besar ya. Terus kemudian farmasi ataupun FMCG. Begitu kan Pak kira-kira ya? Ya. Pak, thank you. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu ya. Thank you udah datang ke studio kami. Pak, tema kita hari ini sebetulnya kita mau bicara tentang fenomena yang kita semua alami ya. Karena kan Bapak praktisi di industri bisnis. Pasti mengalami yang namanya kayaknya mungkin culture shock juga kali ngadepin generasi yang lebih muda ya. Tema kita kali ini adalah beda generasi, beda budaya kerja, beda attitude gitu. Nah Pak, kan Pak dengan sudah 30 tahun lebih Bapak malang melintang di perusahaan-perusahaan besar, di korporasi besar, pasti juga punya tim yang sekarang ini kalau dilihat kok cara kerjanya anak-anak sekarang Gen Z Sangat ini beda. Beda banget. Sangat beda. Dengan generasinya kita gitu ya Pak. Kalau saya menyebutnya unik. Unik, Iya. Oke. Kalau beda takutnya ada perbedaan yang negatif. Oh Tapi iya. kalau kita ngomongnya unik, itu berarti sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Oh iya, betul. Nah Pak, ini sebetulnya apa yang membuat mereka jadi unik nih Gen Z nih terutama ya? Kenapa jadi unik? Ini pertanyaan yang bagus, ya kan? Mungkin kita flashback sedikit ya. Jadi saya teringat jadi ada namanya John Della Volpe itu kan. Dia ada salah satu autor atau seorang puller gitu ya. Jadi dari Harvard University. Jadi dia adalah salah satu ekspertis yang mengkhususkan diri dari sisi riset tentang milenial dan Gen Z. Oke. Dia juga termasuk orang yang staf ahlinya Joe Biden. Jadi itu salah satu yang memenangkan Joe Biden. Itu salah satu adalah isu yang dibawa oleh beliau. Yang menariknya justru adalah disinilah kekuatan Gen Z dan justru milenial. uniknya ini yang dimanfaatkan. Ya. Nah, di saat semua orang bicara masalah Gen Z dengan stereotip negatif, justru itulah yang kita menarik dari beliau. Maksudnya kita pelajari sebenarnya mereka itu seperti apa. Nah, itu yang makanya kita akan mengajak kepada juga pemirsa adalah jangan bukan berarti kita harus melihat Gen Z sebagai suatu fenomena. Fenomena yang harus kita sikapi. Karena mungkin Mbak Limi tahu bahwa Gen Z di Indonesia itu adalah kue terbesar dari demografi Indonesia. Oh iya, kita kan dibilang itu bonus demografi. Bonus demografi. Tahu jumlahnya berapa? Sekarang udah 28%. Artinya ada 70-an juta penduduk Indonesia adalah Gen Z. Itu sama dengan Amerika. Amerika juga kurang lebih segitu angkanya. Kenapa itu menjadi bidikan daripada John Della itu salah satunya itu adalah suatu pasar yang harus kita sikapi. Bukan kita hindari. Betul. Kalau itu kita kan satu kenyataan kan. Kenyataan kan. Harus kita hadapinya gimana. Nah, justru uniknya adalah seperti itu. Makanya nanti kita bahas ke belakang kira-kira uniknya di mana sih Gen Z. Yang mungkin yang pasti adalah Gen Z ini kalau kita belajar dari Amerika dulu ya. Lahir dari sebuah fenomena sosial dari tekanan ekonomi, sosial maupun budaya di Amerika. Gen Z lahir di Indonesia itu sangat berbeda. Di Amerika itu ada tekanan dolar, penembakan massal. Ada juga yang mungkin yang membuat sama di seluruh dunia adalah COVID. Itu yang pasti yang sangat sama dengan di dunia manapun, ya kan. Kalau di Amerika itu tekanan sosial, tekanan kemudian masalah PHK massal, begitu juga tekanan rasisme di Amerika Serikat. Makanya kalau dari pengalaman Gen Z Amerika sama Indonesia sangat beda lah, sangat jauh beda. lah. Kalau di sana kan mungkin tekanannya itu tekanan sosialnya itu sangat kuat, sangat gitu tinggi. ya, Makanya kan sama Indonesia sama adalah tekanan masalah tekanan sosial tinggi segala macam. Terus begitu juga Gen Z ini adalah satu generasi kalau dibilang digital native, ya kan? Itu adalah sesuatu yang
bedanya dengan milenial sama-sama digital native, tapi kalau milenial adalah masuknya mulai digital. Jadi dia ada di tengah-tengah antara Tengah-tengah. Gen X dan Gen Z. Betul. Jadi makanya sekarang Gen X Gen Z adalah murni native. Ya kan? Kita nggak tahu nanti 13 tahun ke depan. Alfanya Itu seperti Gen apa Alpha, nih? itu lebih gila lagi, Bu. Iya, Jadi iya. makanya ini harus kita sikapi. Kenapa? Jadi tadi karena Gen Z lahir dari situasi yang berbeda daripada milenial. Itu makanya kenapa itu unik. Yaitu tapi ada satu hal yang mungkin kesamaan kita Gen Z di seluruh dunia adalah tekanan mental, kesehatan mental yang tinggi. Oh, ini yang sekarang Ini yang sedang menarik. dibilang kesehatan mental ini dikenal sebagai generasi strawberry. Iya, betul. Kelihatannya bagus, begitu pencet dikit. Iya, langsung mengkeret gitu kan. Iya, Jadi, iya, tapi itu tidak salah sih, Mbak Hilmi. Jadi kebetulan kenapa dikatakan kesehatan mental itu terlalu tinggi. Tapi adalah itu keterbukaan mereka. Sebenarnya milenial juga sebenarnya mengalami yang sama, cuma dia tidak terlalu terbuka. Ya, Kalau yang Gen Z itu selalu dia mau terbuka apa adanya. Itulah ciri milenial dengan Gen Z yang paling kental adalah otentik. perubahan teknologi, Pak. Itu salah satunya yang Pengembangan paling. teknologi. Itulah maksudnya pengembangan teknologi itulah yang membuat itu generasi sekarang berbeda. Maka tadi kan Sosmednya kan juga. Iya. milenial juga mengalami hal itu. Tapi kan tidak sekencang sekarang. Betul. Semua kan sekarang ini apa yang mereka lakukan, upload di sosmed, Betul, upload sosmed. Kalau milenial mungkin zaman dulu itu kita masih ada bapak ibu kita yang Masih. kemudian tata krama, ya kan, Betul. yang harus kita malu ya, nggak boleh orang nggak boleh tahu ini apa, semuanya serba tertutup. Sekarang beda. Sekarang era terbuka, kita nggak bisa nutupi juga. Ya, Yang lebih hebat lagi adalah kecepatan dalam respon itu adalah itu yang membedakan milenial sama Gen Z. Apalagi dibandingkan X. Wah, Nah, iya. ini tantangan bagi teman-teman di industri, ya kan. Kalau kita tidak segera merespon Gen Z, ini akan menjadi sesuatu yang fenomenal juga. Karena ini kan sebuah aset demografi. Kalau tidak disikapi, nah ini tergantung masing-masing industri. Kalian menganggap Gen Z itu sebagai apa? Sebagai aset untuk ke depan atau sebagai beban ke depan, gitu kan ya. Itu tergantung. Tentunya kebetulan saya juga ada pengalaman dari industri sebelumnya. Artinya ini juga menjadi sebuah sebuah concern kita udah lama. Kalau enggak nanti kita akan ketinggalan. Makanya dulu di korporasi kita memang sangat concern dengan Gen Z ini. Sampai kita sekarang merubah kantor-kantor kita, itu sudah seperti kayak mungkin stereotip yang kayak sekarang itu udah di mana perusahaan yang menjadi contoh adalah misalnya Google. Gitu. Nah itu salah satu contoh. Tapi itulah yang diinginkan oleh Gen Z seperti sekarang. Jadi nggak seperti kita, yang penting kan tenang kerja kayak gitu kan. Ya, kita kan Mereka- kalau dulu kerja kan semua fokus, terus kemudian tenang kayak gitu. Betul. Kan, ya kan. Terus tapi kalau sekarang kan mereka bawa fun, Betul. ya kan. Jadi Nggak kalau bisa. kerja tuh harus dibawa fun gitu. Dan Betul. terus kemudian nggak mau terikat dengan aturan-aturan. Nggak mau. Kalau kita kan pokoknya mesti absen, jam 8 ya absen. Mungkin kalau Pak Woto dulu Absen. jam 7, Iya, ya betul, kan? Zaman betul. dulu kayak kerjanya jam 7 deh kalau Pak Jam Woto. 7, ya. kan? Pulang Saya jam ingat 9 soalnya malam. Beliau dulu di Kalbe Farma, saya ingat banget Kalbe itu kalau masuk ke jam 7 pada Iya. gitu. Oh sekarang kan mereka yang jam 10 datang juga masih tenang-tenang aja. Iya. Gitu. Pulang tepat waktu. Oh iya. Nah, itu yang Tenggo, sekarang terjadi tenggo. Gen Z itu tenggo. Jadi mereka tidak mau, mereka adalah generasi yang sangat menjaga keseimbangan antara pribadi dan kerja. Gen Z. Makanya dibilang mental health. Iya. Jadi dia sangat concern dengan tentang hal itu. Dan agen juga memang yang membedakan kita dengan yang lain adalah kecepatan mereka dalam respon sesuatu. Makanya seringkali mungkin di kantor kita lihat bahwa ini Gen Z ini nggak sabar kan? Iya. Dia maunya cepat gitu kan? Betul, betul. Kalau dia bisa makanya, tapi satu sisi yang positif dari Gen Z adalah dia bisa kerja secara cepat. Cuma kalau tergantung leadernya tidak bisa merespon secara cepat, dia akan frustasi. Berarti kan tergantung kita menyikapi dan bagaimana memanfaatkan keunikan mereka dan kelebihannya mereka. Exactly. Jadi jangan lihat kekurangan mereka, lihatlah kelebihan mereka. Karena ini juga menjadi kan sambil kita investasi nanti generasi alpha seperti apa. Karena nggak jauh beda. Kan antara Gen Z sama alpha itu punya teknologi yang hampir sama. Beda dengan milenial yang dari analog ke ini kan, ke digital kan. Jadi itu agak beda karena mereka makanya
milenial masih bisa ada wise, masih ada apa? Ya. Dia menghormati pimpinan gitu loh. Ya. Kalau Gen Z itu enggak mau tahu dia. Kita dulu tata krama Pak, ke rumah orang aja Betul. disuruh harus salim, harus nyapa. Orang tua kalau ngomong, kalau lagi diskusi sama yang lain sesama orang tua, kita nggak boleh ikut Ya. campur. Itulah adab, ya kan, adab. Nah, ini betul. isu yang menarik adalah adab. Apakah mereka karena tidak punya adab? Bukan tidak punya adab. Mereka lahir dengan kondisi yang sangat berbeda dengan kita. Itu bedanya. Ke rumah orang aja sibuk Iya. sama HP-nya. Betul, Diajak betul. ngomong aja udah, iya, Iya. tapi iyanya tapi mukanya di HP gitu. Betul, betul. Oke. Itulah generasi yang Gen Z. Jadi sekali lagi bagaimana kita menyikapi itu, bukan menjauhi mereka. Kalau perlu kita rangkul mereka. Ya teman-teman BBOH, Pak Woto ini kalau buat saya ya itu menjadi guru karena apa? Usianya beliau itu masih tetap maunya sekolah, senang sekolah. Jadi buat saya surprise, saya bilang Pak, udah punya posisi segini tinggi di perusahaan masih tetap cari ilmu gitu. Masih. Makanya juga bersinggungan dengan Gen Z juga ya. Betul. Karena kan saya sadar bahwa sama sekarang apa yang dimulai Gen Z saya juga punya. Contoh kita main TikTok, main Canva gitu segala macam kan. Harusnya Gen X nggak ada kayak gitu kan. Iya. Tapi ini adalah tuntutan kita. Mau nggak mau ya kita Di harus office belajar kita gitu adalah ya. kalau nggak mau ketinggalan cara berpikir mereka kita harus tahu. Kalau kita nggak bisa tahu cara berpikir mereka itu agak sulit. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita mau mendekati mereka, kita harus masuk tahu, ke betul. dalamnya, ya kan? Oke. Kalau gini Pak, sebagai pimpinan di perusahaan, Bapak mengelola Gen Z ini gimana sih Gen Z ini? Gitu. Dalam arti kata, tadi kan unik, ya kan? Terus terutama dari sisi loyalitas, Pak. Kan Ya. udah nggak senang keluar. Mending kalau keluarnya kasih one man notice, terkadang lewat WA, terkadang Betul. menghilang. Nah Ya, gimana ya, nih ya. Pak? Gitu. Jadi gini, kalau hasil daripada riset yang saya tahu adalah Gen Z itu yang pertama adalah dia sangat suka dengan culture perusahaan. Tentunya culture yang membuat dia nyaman, comfort, ya kan. Kalau itu tidak kita punya, itu agak repot. Oke. Jadi itu yang pertama yang harus disadari oleh teman-teman Indonesia adalah ya buatlah culture yang memang Gen Z itu suka gitu kan ya. Kalau memang ini kan kadang-kadang kalau kita di grup korporasi kan suka begitu ya. Jadi apakah perusahaan kita menjadi salah satu sasaran orang ngelamar ke perusahaan kan? Kalau kita nomor berapa ini dijagoin atau itu penting karena menjadi bagian referensi sebuah kultur perusahaan. Mereka menghargai kita atau enggak. Jadi bukan masalah uang. Betul. Itu uang bagi mereka adalah nomor 2. Ya, Tapi ya. tetap adalah kesempatan mereka berkembang harus clear. Itu yang harus disadari. Tapi kalau kesempatan mereka tidak clear, mereka tidak akan mau, tidak akan nyaman. Saya kebetulan mengelola udah belasan tahun ya. Jadi artinya ini yang harus kita waspadai. Artinya tergantung cara kita bermain dengan mereka. Kita sadari kita Gen X, ya kan? Ada Gen milenial, ada Gen Z. Itu udah 3 generasi. 3 generasi sekarang. Jadi makanya saya bisa ngomong kan, karena saya sudah mengalami 2-3 generasi itu. Jadi sekarang bisa tahu kondisinya seperti apa. Ya kan? Tadi kan bagaimana mereka supaya loyal pada kita. Intinya berikan sesuatu yang mereka suka. Oke. Suka dalam arti mereka juga bukan tipikal orang yang semaunya dia, bukan. Mereka juga bukan penuntut sebetulnya, tapi mesti clear dari Bisa awal. clear. Oke. Mereka intinya adalah komitmen pada awal adalah kalau KPI saya seperti ini, ya saya harus ini. Makanya dari awal saya cuma butuh KPI kamu. Oke. Kalau kamu tidak capai berarti kamu harus saya marahin gitu ya. Oh, yang penting output dulu nih. Waktu dulu. Nah itu mereka akan cuma caranya itu beda-beda. Kadang mereka lebih advance, lebih cepat dari yang kita kira. Coba kita kasih job desk mereka kan. Oh, terus udah Itu. kemana-mana. Orang chat GPT segala macam, dia udah biasa. Ya udah biasa, cepet. Jadi itu yang kita harus sadari, jangan, kalau kita dulu kan untuk sampai ke sebuah ini kita butuh waktu sekian gitu. Milenial, Gen Z tidak seperti itu. Udah ada AI, dia udah langsung Bisa tanya langsung AI. cepatnya kan gitu. Jadi itulah yang kalau kita tidak memahami mereka susah. Jadi tadi yang pertama adalah comfort, kultur perusahaan. Terus bagi leadership seperti apa ya? Tentunya leader yang adaptif terhadap perkembangan mereka. Jadi kalau dia tidak contoh gini, salah satu yang nomor 2 tadi ya, selain kita bicara masalah kultur perusahaan yang menjamin mereka, itu adalah masalah fleksibilitas pekerjaan.
Nah sekarang Mbak Limi setuju nggak kalau mereka juga suka UEFA? Oh iya. Nah itu yang orang paling suka UEFA di antara semua generasi adalah Gen Z. Kayaknya punya dunianya sendiri. Kalau kita kayaknya kalau kerja ya kalau belum masuk kantor rasanya belum kerja. Tapi kalau mereka enggak, bisa nanti di coffee shop mana, Betul. ya kan? Yang penting mereka ini sekarang kalau kita ngeliat di coffee shop isinya banyak orang penuh dengan laptop, ya orang penuh dengan orang-orang yang berlaptop dan itu kerja dari situ. Kita Betul. ngapain dia mereka Betul, ya kok nggak mau ke kantor, kita mau mendingan di kantor. Nah itu salah satu tips yang selalu saya pakai untuk merangkul mereka. Ajalah meeting di tempat sesuatu yang di luar, yang dia tidak expect. Meskipun mungkin divisi kita tidak melakukan, tapi karena kita sadar bahwa kita punya majority adalah itu, ajalah meeting di luar. Tanpa kita menggurui sebagai seorang leader atau seorang atasan, tapi biarkan mereka bicara. Kira-kira begitu. Oke, siap. Pak, nggak terasa kita udah 1/4 jam nih, ya kita ngobrol ya. Padahal cuma baru ngomongin karakteristik Gen Z segala macam. Menarik nih. Memang menarik banget dan ini kayaknya nggak habis-habis juga nih kalau kita obrolin bisa beberapa seri nih kayaknya Betul. nih ya Pak. Oke, karena ada yang mau lewat, kita break sejenak ya. Garing. Cincang Galing. Tusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kesuka garingnya. Cincang Galing. Keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kesuka